selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi kasus dilema etika atau rujukan moral itu, pertama yang kita lakukan adalah dengan melakukan pemantauan kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan melakukan itu kita akan lanjuti dan secepatnya supaya jangan sempat kasus ini berkembang lebih jauh. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil keputusan pada kasus yang terjadi, maka kita akan mengadakan musyawarah, terutama dengan tim yang kita bentuk di lembaga ini, sekolah ini, sehingga apabila kasus kita usulkan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi kalau kita bicara, insya Allah hasilnya dan keputusan itu akan lebih kuat dan mengikat. Kemudian Pak, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah yang saya lakukan apabila ada kasus-kasus itu, pertama kita melihat laporan itu apa. Yang kedua, kita memanggil yang bersangkutan dan yang lainnya, kenapa ini kasus terjadi. Dan selanjutnya kita mengadakan pembinaan pada yang bersangkutan. Apabila pembinaan ini tidak berjalan baik, tidak diindahkan, kita akan sanksi pada mereka, baik secara moral maupun sanksi administrasi. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang sangat efektif, pertama kita mengadakan musyawarah untuk memberikan keputusan. Dengan musyawarah tadi saya jelaskan tadi, sehingga hasil yang kita dapatkan lebih kuat. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Tergantung situasi dan kondisi kasus tersebut. Biasanya kita apabila ada kasus kita pelajari dan kalau bisa kita langsung selesaikan kasus itu secepatnya pada itu juga supaya kasus itu tidak melebar dan lebih berkembang ke hal-hal yang lebih negatif lagi. Kemudian Pak, apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Hal yang memudahkan saya mengambil keputusan, pertama ada tim tadi untuk musyawarah, ada tim tadi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik, ya, dengan pertimbangan yang lebih logis lagi, sehingga yang kita kasih sanksi dapat menerima dan tidak merasa dirugikan dengan hal-hal yang mungkinan tidak sebelah. Kalau kita musyawarah, otomatis kita menggunakan pendapat yang lebih baik dari hasil-hasil musyawarah kita dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pertanyaan terakhir Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Pelajaran yang saya dapat petik dari kasus tersebut, terutama bahwa penyelesaian masalah itu sangat penting supaya jangan sampai masalah berkembang. Yang kedua, musyawarah itu lebih baik dalam mengambil keputusan sehingga hasil yang didapatkan lebih baik lagi ketimbang keputusan yang saya ambil sendiri. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk sedikit wawancara Pak ya, terutama tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Saya mau
mengatasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK ataupun rujukan moral, Pak? Ya, pada dasarnya kan kita tahu bersama kalau dilema ITK itu kan ketika si A benar, si B juga benar, tapi bertentangan posisinya. Itu memang juga pernah kita hadapi di sini. Kemudian yang seringnya itu yang rujukan moral tadi, benar salah itu yang lebih sering. Mungkin kita kalau yang benar PS benar kita bahasakan gitu aja, benar PS benar itu mungkin kalau kita di sini lebih kita fokuskan kepada mudarat dan manfaatnya. Kira-kira benar yang mana yang lebih besar manfaatnya, benar yang mana yang lebih bermudaratnya, tentunya kan pasti kita pilih salah satunya. Kalau menurut pengamatan Bapak selama ini kasus yang banyak terjadi di sekolah Bapak itu seperti apa, Pak? Alhamdulillah kita kebetulan di sini kan di pesantren, Bu ya. Mungkin masalah-masalah yang terlalu besar saya kira nggak ada terlalu besar, artinya mungkin masalahnya sekedar sebatas remaja, kenakalan remaja dalam bidang pembelajaran saja, nggak ada terus seperti kita bilang seperti sekolah-sekolah di luar, tawuran dan sebagainya. Apalagi sampai pemukulan yang alhamdulillah tidak ada kita di sini. Jadi Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dari Pak yang dilema etika ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya kan, ketika ini posisinya sama-sama benar, ya kan, dan kita pun memandangnya sama-sama benar, ya kita lihat manfaatnya tadi, manfaatnya mudaratnya. Nah, ketika kita harus memilih salah satunya, tentunya pasti kita akan memilih yang benar, yang memiliki manfaat yang lebih banyak. Nah itu. Jadi Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus seperti misalnya yang tadi Bapak sampaikan? Langkah yang Bapak lakukan? Yang pertama kan tentunya kan kita dulu dapat laporan dulu dari gurunya atau dari kelasnya. Ketika ada laporan ada suatu kasus, ya kita tindak lanjuti. Yang pertama ya tentunya kita arahkan, kita nasihatkan dulu lah. Pada awalnya kan kita nasihat, mungkin bisa dikasih pengertian dan sebagainya. Kita baru ya ketika sudah diberi pengertian, sudah dikasih arahan, ya biasanya kita panggil orang tuanya. Kita sudah dipanggil pun orang tuanya, juga tidak ada perubahan, kita buat perjanjian juga berserta orang tua. Itu langkah yang biasa kita lakukan. Itu kita tidak hanya bekerja untuk dari kita maksudnya, tapi dibantu oleh pihak yayasan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak? Ya, efektifnya itu ya seperti kita memandang manfaatnya, intinya itu, Bu. Intinya manfaatnya itu. Ya, artinya kita mencari istilahnya sesuatu yang baik dari yang terbaik. Artinya kita memilih yang buruk dari yang terburuk, gitulah. Kita cari yang terbaik dari yang banyak manfaatnya. Itu cuma efektifnya itu yang saya perhatikan. Terus Pak, kemarin hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Bapak selesaikan? Tantangannya yang Bapak rasakan seperti apa? Ya, tantangannya pertama tentunya yang pertama itu sebenarnya dari orang tuanya. Ketika orang tuanya mendukung, artinya gini, bukan mendukung artinya mungkin tidak percaya bahwa saya anaknya itu ada kasus, ada kesalahan dan sebagainya. Itu yang satu, itu yang terutama. Keterpihakan orang tua kepada anak tanpa istilahnya menyelidiki dulu anaknya ini benar apa salah. Hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan, Pak? Tantangannya ya yang paling utama itu sebenarnya pembelaan orang tua terhadap anaknya. Kadang-kala orang tua ini merasa anaknya benar terus. Nah, itu ada juga seperti itu. Tidak merasa anaknya punya salah dan sebagainya. Padahal kan kita pun sebelum kita menyelesaikan sebuah kasus pasti kita tabayun dulu kan. Nah, kita selidiki dulu dari sisi anaknya, dari A, dari sisi B dan sebagainya, dari teman-temannya dan sebagainya. Pasti kita
kita telusuri kembali. Nggak mungkin kita menghukum atau menetapkan suatu kasus tanpa kita tabayun. Kadang-kala orang tua ada yang seperti itu, terlalu membela anak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu pada dalam menyelesaikan kasus, atau mungkin apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga? Kalau jadwal enggak ya, tergantung sikon ya, situasi dan kondisi. Ketika hal itu terjadi ya langsung kita cepat proses, nggak mungkin kita nunggu jadwal itu ya nggak mungkin, langsung kita proses. Dan kebetulannya alhamdulillah kita di sini seperti yang saya sampaikan tadi dibantu pihak yayasan. Kita di sini ada keamanannya, ya kan, ada semua bagian lah dari pihak pesantren. Jadi pihak keamanan mungkin yang langsung turun tangan untuk menanggapi ya, apabila ada kasus-kasus yang perlu cepat diproses. Pak, ya, apakah ada Pak seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Iya, tentunya ada, Bu. Kebetulan kita di sini kan yayasan. Ya, alhamdulillah pihak yayasan artinya kita sendiri pihak sekolah tidak berdiri sendiri ataupun membuat keputusan sendiri. Ada pihak yayasan yang membantu kita. Pihak yayasan ini kan menetapkan beberapa guru ya yang bertanggung jawab terhadap sesuatu, misalkan bagian keamanannya, bagian kebersihan, bagian misalkan apalagi peribadatan. Ketika ada anak-anak bermasalah bagian peribadatan, maka guru tersebut yang membantu. Begitu juga keamanan, ada kolaborasi semua antara guru di pihak umum kita sekolah dengan pihak yayasan. Ini terakhir Pak, mungkin sebagai refleksi kita Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Pengalaman mana ini Bu? Ya tentunya pengalaman itu kan ilmu ya. Pengalaman yang bisa saya petik dari pengambilan sebuah keputusan, tentunya kita harus benar-benar banyak tabayun, artinya benar-benar menyelidiki. Ketika ada suatu kasus, kita benar-benar menyelidiki latar belakang kasusnya dulu, apa penyebabnya, ya kan, apa penyebabnya, sehingga dengan cara seperti itu kita bisa mengambil keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan salah satu pihak. Waalaikumsalam. Selama izin waktunya Pak Ibu sebentar, Silakan Bu. saya ingin menyelesaikan tugas saya di pendidikan di daerah ini, yaitu mewawancarain beberapa kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusannya. Iya, baik. Terima kasih Pak. Langsung saja Pak ya, saya pertanyaan pertama Pak. Baik. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Dalam hal ini kasus-kasus yang terjadi khususnya di sekolah saya di SMA swasta Lingkungan, banyak sekali sebenarnya dari etika dan rujukan-rujukan moral yang terjadi. Di antaranya misalnya yang paling sering sekali, karena itu kan terlibat dengan gabungan antara kebijakan pesantren kan gitu Bu ya, itu memang mereka boarding school. Nah, jadi yang paling sering itu terjadinya bullying di antara sesama teman, kemudian juga siswa itu kurang terlibat aktif di sekolah, artinya ketika sudah libur maka dia perpanjang terus liburnya. Jadi miskomunikasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pesantren dengan kegiatan yang dilakukan seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih banyak terjadi kasus bagaimana Pak di sekolah Bapak? Apakah kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Kalau menurut penanggung apa selama ini Pak? Ya, yang selama ini yang saya alami atau yang kami hadapi pastinya adalah lebih kepada dilema etika. Jadi kalau selama ini Pak di sekolah, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika Bapak berhadapan pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun ada mengandung nilai kebajikan yang sama? Ya, baik. Misalnya ini ada salah satu yang pernah saya alami, yaitu pada saat kita membuat program yaitu untuk menyelamatkan masa depan siswa-siswa yang ada di situ, yaitu program untuk siswa itu terlibat untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Nah, di situ siswa tersebut kita sudah dari awal kita panggil orang tuanya,
baik ayah atau ibunya kita panggil untuk kita buatkan penjelasan bagaimana sistem nanti kuliah tersebut. Nah ternyata setelah selanjutnya siswa tersebut karena orang tua sudah setuju dan sudah menandatangani materai di situ bahwasanya anaknya akan tetap melanjutkan kuliah. Nah setelah itu siswa tersebut kita daftarkan untuk kuliah ke perguruan tinggi. Saat itu dia lulus di IAIN Rusmawi. Nah setelah itu ketika dia sudah lulus ternyata orang tuanya tidak setuju. Orang tuanya tidak setuju untuk anak tersebut lanjutkan kuliah. Kenapa? Karena menyangkut keadaan keuangan orang tua keluarga. Nah di satu sisi bahwasanya itu padahal program yang sangat baik dengan kebijakan yang baik, artinya benar kita sudah lakukan dari awal, prosesnya juga kita lakukan. Nah ternyata di satu sisi juga terhambat dengan keadaan orang tua yang juga memang benar keadaannya, memang orang tua itu juga tidak mampu. Kalaupun dia lanjutkan katanya apakah pihak sekolah mau menanggung jawabi. Nah, padahal dari awal juga kita sudah lakukan program dan kita sudah panggil orang tua katakan dari awal siap. Nah setelah lulus ternyata orang tua jadi tidak siap. Nah ini juga dua-duanya sesuatu yang sangat berat sebenarnya dari kami mengambil keputusan tersebut. Namun akhirnya saya memanggil cara solusi menyelesaikannya, saya panggil tim saya di situ termasuk wakil kurikulum, kemudian komite dan ada beberapa guru-guru senior. Nah setelah itu kami juga menyurati orang tua untuk memanggil orang tua tersebut ke sekolah untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, kenapa orang tua tidak mengizinkan anaknya jadi untuk mendaftar. Alhamdulillah kemudian orang tuanya hadir ke sekolah dan setelah kami surati dan orang tuanya datang, kemudian kami coba berdiskusi dengan orang tuanya. Nah akhirnya adalah dapat titik temu nilai kebenaran dalamnya, yaitu orang tuanya hanya bisa membantu setengah dari biaya yang akan didaftarkan. Namun untuk selanjutnya orang tuanya tidak lagi artinya gini Bu, tidak jadi orang tuanya itu menyebut sekolah anak itu kuliah ke perguruan tinggi dikarenakan biaya tidak ada. Namun supaya sekolah tidak kena sanksi 3 tahun, maka wajib harus membayarkan uang pendaftaran. Nah jadi uang pendaftaran itu orang tuanya bantulah setengah dari biaya yang ada sisanya diserahkan ke sekolah. Agar apa? Agar ke depannya 3 tahun ke depan para siswa yang lain tidak akan kena sanksi seperti itu. Bapak sudah menemukan ide solusinya ya, Iya. Pak, untuk masalah di ini Pak ya. Iya. Kemudian Pak yang saya tanyakan Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang seperti ini Pak, kasus ini Pak? Iya, baik. Selama ini yang saya lakukan hal-hal positif atau yang efektif yang saya kerjakan, yang pertama adalah kuncinya kita apapun cerita masalah sesulit apapun kerjasama tim. Dalam hal ini juga selain kerjasama tim kita harus adanya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah agar permasalahan itu bisa segera diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Jadi selama ini menurut Bapak dengan musyawarah itu Cukup efektif dan bisa. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah itu? Iya. Yang terpenting yang selama ini terkhusus seperti kasus yang saya sampaikan tadi Bu adalah dari segi keuangan. Jadi orang tua itu memang satu sisi dia, kalau saya bilang awalnya dia katakan A, akhirnya dia katakan B. Nah ini perlu adanya memang komitmen yang kuat dari pihak stakeholder yang ada, termasuk juga dari pimpinan, bagaimana dalam menyelesaikan kasus itu biar jangan merembet ke yang lainnya seperti itu. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus misalnya ini tadi Pak ya, apakah atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga Pak? Iya, kalau kasus-kasusnya tergantung itu ya, kasus-kasusnya kalau kasus-kasus berat maka mau tidak mau kita harus jadwalkan terlebih dahulu, misalnya dalam hal pemanggilan orang tua, karena tidak mungkin dalam hari itu orang tuanya bisa datang. Kadang kan orang tua juga banyak kesibukan, maka perlunya ada penjadwalan yang kita lakukan. Namun kalau dalam kasus-kasus yang sederhana, misalnya dalam penegakan disiplin di sekolah, ya, itu perlu langsung kita selesaikan. Jadi tergantung urgensinya kasus. Iya, Pak, ya? urgensinya kasusnya. Kemudian saya izin Pak, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak, dalam menyelesaikan kasus di sekolah Pak? Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal Bu, bahwasanya yang namanya pimpinan itu hanya sebagai penggeraknya saja, sedangkan yang menjalankan itu tim. Maka dari itu saya dalam sebagai mempermudah saya dalam menjalankan atau mengambil keputusan itu banyak tim.
termasuk di dalamnya saya libatkan para wakil-wakil kepala sekolah, termasuk juga di dalamnya ada guru-guru senior dan juga terkhusus guru konselingnya, guru konseling dan guru agamanya itu juga saya libatkan, dan untuk mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Jadi Pak, dari refleksi kita Pak ya, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam setiap kasus dalam Bapak di sekolah? Iya, sebagai refleksi yang pertama sekali adalah setiap yang namanya kita hidup itu pasti ada masalah. Setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap jalan keluarnya itu pasti ada solusi yang akan kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, maka perlu adanya kolaborasi antara kita dan orang tua, kemudian kita bersama rekan-rekan kita di sekolah, termasuk tim-tim saya sampaikan tadi, guru, kemudian wakil-wakil kepala sekolah, kemudian guru konseling dan tim-tim yang lainnya yang sangat mendukung dalam proses penyelesaian kasus-kasus yang seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya. Ya, Saya ucapkan saya banyak belajar dari pengalaman Bapak sebelumnya. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.